Para business leaders dan intellectual business community, kita masuk ke dalam segmen terakhir diskusi kita hari ini, yaitu The 4 Things a Service Business Must Get Right dari Harvard Business Review bulan April tahun 2008. Dan kita ambil satu service business yang quite complicated, yaitu radio ya, bukan service business yang lebih straightforward seperti misalnya rumah sakit atau restoran gitu ya, tetapi radio agak lebih complicated. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Budiman, Pak, bagaimana peran customers dalam shaping your business gitu ya. Dalam sini dari 4 things business must get right juga, customers itu sangat penting dalam proses produksi dari jasa kita. Tetapi juga di sini ditanyakan bagaimana customers dan consumers dan listeners ini terus membentuk caranya Pak Fahri untuk doing the business. Apakah Pak Fahri yang memaksakan kepada consumernya pokoknya harus ini, harus seperti ini dan harus ikut, atau Pak Fahri melihat consumer yang mau kemana kemudian diikutin, tapi bisa berarti itu juga jadi plan gitu kan, customernya bilang ke kiri, ke kanan gitu kan. Tapi juga bisa kita katakan kalau misalnya it doesn't work, bilang Pak Fahri terlalu keras kepala sih nggak mau dengerin customer gitu ya. Jadi di mana nih batasnya kita keras kepala sama batasnya kita listen to the customer, sehingga at one time kita bisa lihat kok arahnya agak berubah-berubah terus gitu ya. Gimana Pak Fahri? Karena you have such a long experience gitu ya. Pasti menghadapi tantangan seperti ini. Kapan harus stick, saya maunya kayak gini, atau kapan ya udahlah, customer mau gimana, coba saya ikutin gitu. Ya, Pak Budiman, memang ini buat saya sendiri ini godaan yang sangat luar biasa, Pak. Godaan tentang bisnis, bahwa kalau Anda masih seperti ini, memang Anda tidak akan sehebat radio apa gitu yang bisa pendapatannya bisa lebih banyak. Iya. Karena semua kita ada batas-batasnya juga gitu ya. Otomatis memang kita tetap harus melakukan perubahan-perubahan, Pak. Sekarang kami sedang mempersiapkan tidak sekedar radio saja, tetapi mencoba ada konvergensi juga dengan artinya kita ke internet juga. Kemudian kita lagi membentuk misalnya smart community. Artinya pendengar-pendengar kita itu nanti akan punya klub, punya segala macam. Karena ke depan ini memang community yang ini. Kami tidak bisa biarkan dia cuma di floating begitu saja seperti ini. Nah, yang sulitnya buat kita sendiri, pendengar kita itu mereka cepat sekali berubah. Karena mereka juga melihat media lain, mereka mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, ini harus kita ikuti juga gitu. Misalnya bahan-bahan siaran juga, otomatis kita harus perbaharui. Tetapi ada juga yang memang kami tidak mau berubah gitu ya, sementara belum bisa berubah gitu ya. Karena ini satu problem bagi sebuah network seperti kita ketika kita berada di daerah. Jakarta sudah mau berubah, tapi teman-teman di daerah itu, pendengar-pendengar di daerah itu masih menghendaki mereka. Buktinya setiap seminar itu penuh terus. Contohnya gini Pak Fahri kan, sometimes dari listeners ya yang kita anggap sebagai consumers kita, dan juga mungkin dari advertisers bilang terlalu berat tuh radionya ya, kebanyakan talk show-nya, kebanyakan cerita-ceritanya, kasihlah musik kebanyakan dikit ya, ataupun traffic report lah banyakan dikit gitu kan. Nah, will you listen to that, atau you pikir gimana Pak? Ya, itu godaan-godaan yang membuat ingin kita jatuh ke red ocean memang ada. Karena musik itu yang membuat kita juga bisa tergoda. Kita punya juga teman-teman yang muda-muda. Kami punya semua musik-musik yang bagus-bagus juga, tetapi kami tidak mau disebut musical station. Ini nggak bisa. Tetap smart akan seperti ini, mungkin dalam gayanya akan berubah. Karena kalau kita nggak berubah, pendengar-pendengar kita itu juga menua, Pak. 5 tahun mereka, sekarang misalnya tiba-tiba mereka, ini orang-orang kan yang baca koran saja menjadi tua. Yang muda-muda udah jarang baca koran misalnya, mereka udah langsung buka internet. Koran sekarang tulisannya makin gede Pak. Kalau yang baca makin tua, harus tulisannya makin gede. Ya, jadi saya kira memang ada yang memang di kita tidak pernah akan kita jual. Itu prinsip kita ya. Jadi kita tetap akan seperti ini. Memang sudah kami memilih ini dan kami rasa ini cukup aman juga. Ya, kami sudah pernah merasakan di Red Ocean dan di bawah gitu ya, berdarah-darah juga. Nah sekarang kami, kalaupun Blue Ocean juga ada di bawah juga gitu. Kita mencoba sekarang untuk untuk di Blue Ocean dan kita coba sendirian. Dan terus terang bisnis kami bagus sekarang. Dalam keadaan situasi seperti ini justru teman-teman banyak malah udah melepaskan stationnya atau apa semua, tapi Smart syukur agak berkembang menjadi malah lebih bertambah cepat. Ya. Bahkan dari beberapa station mau lepas
networknya kepada kami. Tapi Pak, kami satu pertanyaan yang sangat penting Pak, karena ini juga berhubungan dengan service tadi. Sekali lagi kita bilang bahwa human touch-nya tinggi. Pak Fahri punya vision yang hebat, punya pengalaman yang hebat, tetapi at the end yang melaksanakan sehari-hari is employee Pak ya. How you maintain dari atas sampai ke bawah ini smooth Pak? Bahwa Pak Fahri maunya gini, tapi yang jalanin lain ternyata mau ngomong apa gitu kan. Nah, gimana Pak? Itu tantangan itu ya. Jadi ini kita bicara tentang bagaimana share vision. Kita share dengan teman-teman vision saya kayak begini. Nah, tidak perlu rapat-rapat yang terlalu ini atau bikin yang terlalu tebal. Kita cukup banyak belajar ya, termasuk buku Pak Darmono kita pelajari. Pak Hari pun kita bisa share, kita bicara tentang entrepreneur segala macam juga. Dan ini harus kita berikan pada teman-teman. Memang yang menjadi tantangan ini kami kadang-kadang sudah men-training orang. Begitu sudah di-training, sekali bagus, tiba-tiba diambil oleh televisi itu banyak. Gitu. Nah, kadang-kadang apalagi penyiar sekali bagus ya, bukan karena mungkin dia punya salary lebih rendah daripada kami, tapi kan kalau dia anak daerah ada di Jakarta dan dia ambil jadi penyiar, ya pasti ibunya di sana bilang, lihat anakku tuh ada di televisi, bangga sekali dia. Ya jadi kami udah berapa yang hilang itu, terus-terusan itu kita, tapi saya pikir tidak apa-apa. Kita akan tetap melakukan itu terus-menerus. Yang harus kita lakukan sekarang supaya sumber daya manusia buat radio ini dia harus kita siapkan. Poolnya harus lebih besar kali Pak ya, supaya lebih banyak orang yang bisa available. Sebenarnya Smart sendiri merasa bangga kayak di daerah banyak radio lain juga mengambil orang-orang kita yang bagus. Dan banyak yang protes, anak-anak buah saya bilang, kenapa kok diambil? Saya bilang jangan, biarlah ini jadi sumbangan kita buat industri ini, supaya industri ini jadi sehat gitu ya, banyak orang bagus. Dan itu saya berikan itu. Jadi memang terus terang ini. Jadi itu dari segi capability-nya kelihatan Bapak itu sangat membina capability ya, membuat mereka mampu menjadi penyiar yang baik ya. Jadi how to keep them motivated Pak untuk to give the best to the listeners and then to the advertisers. Dari segi motivasinya what did you do? Ada, kita punya cukup itu untuk kompensasi. Kita udah teratur lah. Kompensasi. Ya, dia punya ini semua bagus kok. Kita coba itu. Jadi memang ada masa tertentu ya. Kadang-kadang saya ini orang entrepreneur, kadang-kadang nggak begitu tahu tentang sistem, tentang ini ya, kita belajar juga, masih harus terbang buka internet ya, belajar, tanya-tanya pada orang-orang ya. Tapi teman-teman ada juga yang memang sudah menguasai ini dengan sangat baik. Kita juga pernah mengirim juga 3 orang belajar di Western Kentucky University selama 1 bulan untuk cari tahu bagaimana memanage sebuah radio station. Tetapi ternyata kemudian itu begitu dipelajari, ini di sini berubahnya terus-terusan, itu ada yang nggak bisa diikuti. Itu yang kita apa. Tetapi saya kira memang saya harus akui bahwa industri radio ini tidak terlalu diminati. Dia tidak terlalu diminati. Bahkan oleh pekerja Pak ya, termasuk pemodal juga. Ya pemodal yang punya 100 koran pun dia nggak mau masuk di radio. Dia pernah bikin radio 2 kali gagal. Sulit dan return on investment-nya. Iya, dia bilang persoalan terlalu banyak, uangnya terlalu kecil. Tapi saya pikir media memang punya tanggung jawab lain. Kita punya bisnis bagus lah, kita ini. Tapi kita. Nah dari customers gimana? Customers dalam hal ini advertisers Pak? How do you direct them? Kan kadang-kadang seringkali advertisers yang punya duit banyak malah misalnya Smart FM ini salah satu radio yang tidak menerima iklan rokok gitu. Tapi kan iklan rokok ini kan duitnya kencang Pak. Gimana? How you manage advertisers supaya mereka kalau ditolak pun nggak sakit hati? Iya, dalam kehidupan kita tidak semua kita bisa jual. Ada hal yang harus masih kita punya lah. Saya pikir itu ada tanggung jawab kita terhadap yang memberi pinjaman frekuensi pada kita gitu. Kita punya tanggung jawab terhadap ini. Makanya juga ada buku, kita juga misalnya punya acara bedah buku, itu kan nggak ada yang bayar, tapi kami ingin orang lain menjadi pembaca juga, menjadi penting juga. Indonesia harus jadi pembaca buku juga masyarakatnya gitu, masyarakat buku. Tapi begini, masyarakat kita jarang baca, jadi banyak yang melahirkan orang-orang yang coba seminar terus kan Pak. Habis baca buku banyak yang ngikut gitu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya. Tapi harus diakui bahwa artinya Smart sudah menandai sebuah era media untuk pembelajaran. Yang selalu orang tanya pada saya, Anda itu orang banyak duit atau orang gila?
saya lebih contoh mengatakan bahwa saya orang gila. Orang gila, Pak. Karena ukuran orang gilanya itu kenapa? Takut uangnya kecil atau takut rugi. Kita sudah dibilang gila di sini, padahal bisa gitu. Cuma makan waktu. Good things takes time, Pak. Right. Itu selalu saya yakini itu, dan itu bagus. Oke. Jadi kedepannya tetap punya harapan untuk Yang jelas bahwa kita akan tetap di garis ini, di kita garis akan tetap yang sudah digariskan bahwa itu adalah radio pendidikan itu, Pak ya. Ya, saya kira itu. Oke, Pak. Jadi smart listeners kan gara-gara dengan Pak Fahri dan sebagai biasa punya host juga sebagai host di Smart Business Strategy. Jadi para intellectual business community dan business leaders, kita harus summary-kan apa yang kita diskusikan hari ini. Jadi 4 things a service business must get right, bahwa industri bisnis dan industri produk ada sedikit bedanya, terutama dalam human touch-nya. Dan itu juga membuat ada 4 hal yang harus sangat diperhatikan, yaitu offering-nya, apa yang ditawarkan itu harus sharp, ya harus jelas, di mana offering tentunya ada sesuatu yang superior, ada yang harus dikorbankan. Kalau Pak Fahri bilang saya isi dengan radio pembelajaran, dengan talk show, kita harus mengorbankan yang namanya musik-musik, ya segala macam traffic yang menjadi porsinya jadi kecil gitu ya. Itu harus dipilih. Kalau enggak, masa 40% pembelajaran, 40% musik, jadi nggak jelas identitasnya. Yang kedua adalah funding mekanismenya, kita harus tahu jelas gimana bisnis modelnya dari bisnis kita ini, siapa yang akan bayar, siapa yang nggak bayar, tapi menciptakan demand juga ya. Seperti dalam ini adalah smart listeners nggak bayar, tapi dia menciptakan demand buat customers ini untuk bayar untuk advertise. Dan yang ketiga adalah employee management system. Pak Fahri sangat kencang dalam membina capability dari employee-nya, bahkan menjadi sumber untuk radio lain, untuk TV dan segala macam, Pak Fahri ya. Tetapi juga di sini harus kita perhatikan adalah motivation-nya, supaya mereka juga termotivasi memberikan service yang excellent kepada pendengar dan kepada advertisers. Ya, dan Pak Fahri juga sudah sangat memperhatikan hal tersebut. Yang keempat adalah the customer management system, bagaimana kita membuat customers kita itu juga sejalan dengan bisnis kita. Ya memang kalau bisnis kita ingin gariskan seperti ini dengan etik-etiknya, ya customers itu harus kita latih untuk menurut kepada apa yang kita inginkan ya. Sometimes kita juga tergoda juga kalau misalnya ada yang advertise yang by garis nggak usah advertise tempat kita, tetapi dia nawarin uangnya gede gitu misalnya ya. Itu godaan juga buat kita. Dan juga bahwa kita terus mendengarkan customers kita, bagaimana kita approach better to them, tapi jangan sampai juga mengganggu apa yang kita sudah gariskan. Di sinilah Pak ya, dalam hal ini misalnya pendengar mungkin juga meminta lebih banyak dong radio yang mensiarkan lagu-lagu, kemudian hal-hal yang lain ya. Tetapi karena Pak Fahri yang lebih jelas visionnya mau di mana di pembelajaran, maka hal-hal tersebut didengarkan tetapi tidak dilakukan gitu Pak ya. Tetap didengarkan input-inputnya, tetapi ya karena sudah tahu jelas mau mainnya di pembelajaran, di talk shows, ya hal-hal tersebut tetap pada porsinya, tidak membuat itu jadi bergeser fokusnya. Oke, para business leaders dan intellectual business community, kita harus akhiri diskusi kita hari ini yang berjudul The 4 Things a Service Business Must Get Right dari Harvard Business Review bulan April tahun 2008, dan kita beri tepuk tangan kepada Pak Fahri yang telah memberikan banyak pembelajaran kita hari ini ya, tidak hanya dari segi bisnis tetapi juga how we can serve apa yang kita inginkan to serve the community dengan bisnis kita, yaitu dalam hal ini dalam bisnis radio. Thank you a lot Pak. Thank you. Thanks a lot.